Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Ya, kembali lagi bahwa membuat Bu Teti ya, membuat karya seni itu memang harus harus tulus, harus ikhlas. Seniman itu sama dengan ilmuwan. Dia mencari selalu menciptakan yang baru. Dia para ilmuwan tuh harus tulus. Kalau nggak tulus ya terjebak dengan intervensi kepentingan material, apa ya, materialisme. Wah, itu udah celaka kayak gitu-gitu. Eh, Seniman tuh harus bebas dari ruang itu, dari persoalan-persoalan duniawi gitu, istilah kaum agama itu. Dia harus harus benar-benar mencipta hal-hal yang baru, menciptakan dengan ketulusan, dengan keuletan, riset gitu ya, penelitian, dan benar-benar sampai mendalam, pakai jadi sampai kemudian pikiran yang tulus gitu, yang benar-benar serius, fokus ya, bukan pikiran yang fokus gitu ya, dan dia benar-benar eksploratif, itu akan menciptakan keyakinan gitu, apa, perasaan yang akan tulus kayak gitu, karena fokus gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita fokus sehingga kita akan menemukan sebetulnya hakikat dari seninya itu sendiri apa, sehingga kemudian itu yang membuat karya seni mempunyai apa ya, daya magnetik gitu ya, daya magnetik estetik yang sehingga membuat orang tersentuh gitu ya. Sampai kalau kita lihat misalnya seni-seni dulu ya, orang-orang dulu, seni-seni buhun itu benar-benar mereka pakai perasaan karena fokus gitu ya, sehingga kita tuh tersentuh melihatnya gitu, sampai juga kemudian ada yang menangis, ada yang terharu gitu ya, karena itu magnetik estetiknya dibangun oleh kefokusan si senimannya ketika dia berkarya kayak gitu, dan kemudian diikuti oleh pengikutnya dengan penuh-penuh perasaan, ketulusan, persembahan kayak gitu-gitu. Nah, di dalam konteks seni-seni yang lain juga seharusnya begitu. Ketika kita main musik misalnya, ya harus benar-benar fokus. Kalau enggak ya kita akan terjebak dengan pasar dan akhirnya kita tidak fokus. Dan akhirnya karya seni itu tidak punya greget lagi seperti itu. Baik sastra, musik, teater gitu ya. Film, semua harus begitu. Eh, Harus fokus gitu. Dasarnya fokus. Dan fokus itu harus benar-benar eh, ya harus ya, kalau udah bicara fokus ya total dalamnya. Kalau udah total pasti dengan sendirinya ada energi ketotalan itu gitu. Iya, Tessa Fitri, eh yang dimaksud dengan kesadaran kritis pada apa, penyeragaman seni global itu adalah dia melakukan counter estetik gitu ya. Ya, jadi dia peka, dia membaca itu, terus kemudian dia melakukan counter estetik pada itu. Uh, Pada penyeragaman bentuk estetik gitu ya, karena kepentingan pasar. Karena konsep pasar global itu sebetulnya kan cenderung bagaimana uh, it, produk seni itu dimasalkan gitu ya. Kemudian nanti terjadi kelas di situ. Terjadi ada jurang pemisah dalam tatanan kehidupan kita itu karena kapitalisme itu gitu, kapitalisme global itu yang akhirnya mengakibatkan di beberapa negara ada negara maju, negara berkembang kayak gitu gitu, itu menjadi persoalan. Nah, kalau kita mau menjadi bermain di wilayah kekuasaan global misalnya ya, kita bisa lihat misalnya Cina gitu. Bagaimana Cina melakukan revolusinya gitu ya. Sehingga kemudian dia apa ya, memainkan pasar dengan seperti itu ya. Sehingga dia uh, sekarang menjadi negara yang cukup disegani ya, ditakuti gitu ya oleh negara-negara lain karena kekuasaan ekonominya seperti itu. Nah, kalau mau main di wilayah itu ya harus sampai ke situ. Nah, itu perlu ada perangkat-perangkat
kerjanya seperti itu. Kecuali kalau kita mau mengalienasi dari ruang global ya, seperti contoh eh, apa namanya tuh, masyarakat masyarakat adat tuh ya, kayak Baduy, Ciptagelar misalnya ya. Terus mana lagi ya, di Bali juga ada kalau nggak salah ya. Dia mengalienasi diri dari ruang-ruang kebisingan global itu. Tapi kalau bagi kita kan tidak mungkin. Kita ada di tengah kota, kita hidup di dalam kota, dan kita selalu bermain dengan perangkat-perangkat kerja yang dilakukan oleh eh, kepentingan global seperti itu ya. Nah, bagaimana cara cara memainkan itu? Karena kalau kita menghindar juga menjadi persoalan buat kita. Nah, yang mungkin yang menjadi soal adalah bagaimana media global itu dieksplorasi kayak gitu ya. Dieksplorasi lagi, diolah lagi, dan itu menjadi semacam media artistik kita gitu, media temuan kita kayak gitu-gitu. Itu harus harus di cara cara melakukan perlawanan estetikanya seperti itu gitu. Jadi kita harus bermain-main di wilayah estetika estetika yang kemudian memainkan global itu, apa, estetika global itu seperti itu. Saya pikir gitu. Jadi apa namanya tuh, jadi kita tidak apa, tidak terbaca petanya. Misalnya contoh, eh, dulu di Bandung itu ada bolu kukusnya Amanda ya, tapi kemudian setelah pasarnya jalan akhirnya mati gitu loh. Tidak ada hal yang baru. Terus kemudian keripik Maici gitu ya. Keripik Maici itu booming sekali gitu ya, tapi kemudian hilang kayak gitu. Apalagi ya. Nah, pasar itu harus begitu melakukan timbul timbul tenggelam, harus diciptakan seperti itu supaya tidak tergampang terpetakan. Ya mungkin kue Amanda itu mereka lagi merancang juga nih. Nanti ada gerakan lain gitu kayak gitu-gitu. Nah, seni seni dalam seni yang lain juga, misalnya seni teater, musik, ya film juga kayak gitu. Harusnya dibuatkan gitu. Kalau nggak gitu kita akan susah. Jadi kita harus memainkan pasarnya juga, memainkan psikologi pasarnya. Karena kita sudah mau nggak mau sudah ada di wilayah itu, tidak bisa kita menghindar. Kalau kecuali menghindar kita harus tahan perut perut lapar, ya agak susah karena semua kita sudah lingkungan kita sudah terjebak semua dengan itu. Maka kemudian cara melawannya adalah kita harus mengeksplorasi itu. Seperti itu. Oh, memainkan dunia global tuh. Nah, dulu si siapa tuh, ada novelis bagus ya, si aduh siapa yang orang untuk menjadi cantik itu sakit, sehingga kemudian karya novel itu hampir 40 bahasa gitu ya. Itu terjemahkan. Nah, seperti seperti itu gitu loh. Dibuat karya-karya seni yang tiba-tiba breng muncul gitu. Dan saya pikir itu kalau kita peka dengan persoalan psikologi global, kita bisa mainkan itu lewat musik, lewat teater, lewat seni rupa gitu ya. Eh, Lewat apa lagi ya? Sastra misalnya kayak gitu. Eh, itu saya pikir ininya cara melakukan perlawanan resistensinya kayak gitu. Sehingga kita menjadi pengimbang atau kita menjadi garda, kita menjadi selalu akan menjadi acuan dari pemahaman global itu. Oke, teman-teman, keasikan saya minum kopi ini. Ternyata udah jam 5.12 ya di sini. Udah eh, udah cukup waktunya. Nah, sebelum ditutup mungkin saya hanya memberikan apa ya, pengumuman bahwa buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan buku dan sertifikat. Nah, buku sedang dalam proses editing sekarang. Karena tulisan-tulisannya saya ini ya sudah sekarang sudah finish gitu ya. Tulisan dari saya sudah masuk ke teman-teman. Tinggal sedikit lagi mungkin, karena kita punya dua materi lagi, dua pertemuan lagi ya di eh, ke depan itu. Nah, nanti setelah dua pertemuan, saya usahakan pertemuan di minggu yang akan datang itu
semua tulisan udah beres, dan proses editing dan nanti di layout karena cover itu sudah beres sebetulnya. Baik cover muka maupun cover belakang udah beres, tinggal layout tulisan dengan gambar-gambar, foto-foto kayak gitu, kegiatan-kegiatan apa ya, berkesenian. Nah, lalu kemudian kalau sertifikat sudah beres, dan sudah dicantum 25 pertemuan ya. Jadi 25 pertemuan kali 2 itu 50 jam. Jadi itu di belakang sertifikatnya dicantumkan gitu. Supaya kemudian itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang terutama para guru, dosen kayak gitu ya. Silakan pesan. Terus kemudian juga nanti bukunya ya, buku ajarnya nanti juga ada di situ jadi satu paket. Nah, sertifikat dan buku itu dicetak di Surabaya di Universitas Adibuana. Nah, nanti karena kebetulan kita kerjasama dengan Kaprodi Seni Rupa Adibuana Surabaya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa pesan ke Safitri ya, kalau nggak salah Safitri yang mengurus soal itu, yang dari Bandungnya, panitia Bandungnya. Nanti mungkin diserahkan ke apa rekabannya nanti diserahkan ke Surabaya. Jadi nanti pengirimannya itu dari Surabaya ke teman-teman kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang kemarin ada permintaan teman dari Jerman misalnya ya, terus dari Australia kayak gitu, dari Belanda. Nah, itu mungkin ongkos bisa diganti aja, nanti ongkos kirimnya berapa ke sana kayak gitu ya, untuk mendapatkan buku itu. Itu sebagai informasi. Terus apalagi ya sebelum ditutup, oh ya, nanti setelah beres satu semester kemungkinan kita akan jeda dalam 1 bulan, mungkin ya 4 minggu. Tapi jeda itu dalam artian buat saya gitu ya. Tapi buat teman-teman yang tertarik ingin apa ya, menyumbang karya, tapi karyanya tidak berbentuk lukisan gitu atau apa gitu ya, tapi karyanya tuh teks gitu ya. Teman-teman menyumbang teks yang berhubungan dengan apa namanya tuh, pesan pesan logika gitu ya, yang memberikan pencerahan pada publik. Terserah pilihan katanya, mungkin ada 8 kata atau 10 kata gitu ya. Itu bisa dibuat, nanti diserahkan ke panitia, nanti kita lihat atau mungkin nanti kita bisa kurasi mana yang kira-kira bisa masuk untuk kategori. Nanti kita rencana ingin mengadakan pameran teks gitu ya, kayak gitu, pameran teks. Jadi nanti perupa juga membuat teks, aktivis juga silakan aja siapa aja gitu. Itu nanti dibuat seperti itu selama kita coba bangun selama 1 bulan. Nah, setelah itu nanti kita akan ini lagi masuk ke kelas filsafat seni dan kreativitas, apa ya, ya filsafat seni dan kreativitas tentunya. Ini nanti berhubungan dengan pendidikan segala macam. Nah, ini karena ada juga permintaan dari guru-guru kayak gitu ya, guru-guru bagaimana memberikan teknis memberikan pengajaran secara kreatif buat siswa. Ini mungkin juga teman-teman dosen ya seperti itu juga, bisa pola-pola pengajaran tuh tidak kaku gitu ya. Atau teman-teman dari pengusaha, teman-teman yang di parlemen itu juga harus eksploratif gitu ya, supaya kemudian apa membuka pikiran baru kayak gitu-gitu. Tidak seperti apa yang terjadi selama ini, pengalaman apa ya, produk-produk regulasi itu terlampau kaku dan menjadi masalah. Jangan sampai jadi masalah di publik, di masyarakat seperti itu. Oke, itu saja mungkin pesan dari saya.
Semoga perbincangan sore ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita bertemu di minggu yang akan datang dengan tema akuisisi seni dan gerakan di ruang publik. Seperti itu. Selamat sore, selamat malam minggu.